Siapa tahu ada dapat pencerahan atau dapat hidayah. Hakikat ketuhanan ini bisa nggak Bang Juma jelaskan dari versi Islamnya? Siapa tahu, oh begini rupanya di Islam gini, ada bisa perbandingan gitu dari pakai ayat-ayat Qurannya. Siapa tahu dapat pencerahan, bisa dijelaskan Bang Juma? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tuhan akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran, keberadaan Tuhan itu sendiri di segenap penjuru alam semesta. Bahkan Tuhan mengatakan fi anfusihim, bahkan aku menyatakan diriku pada diri mereka sendiri. Ini kita berbicara mengenai hakikat Tuhan. Kalau berbicara mengenai hakikat, berarti keadaan Tuhan yang sebenarnya itu tidak serupa dengan makhluk. Kayak laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun, seirama dengan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yeremia. Begitu juga dengan yang diperkenalkan Yesaya, begitu juga yang diperkenalkan oleh Samuel, begitu juga yang diperkenalkan oleh Musa, yang begitu juga yang diperkenalkan dengan Yesus. Tidak serupa dengan makhluk Tuhan itu. Laisa kamitslihi syai'. Lalu bagaimana bisa digambarkan wujudnya? Ya tidak bisa. Kok tidak bisa, Bang? Ambil pulpen, tutup mata, kemudian tutup mata, ambil pulpen, lalu kemudian goreskan apa yang kita pikirkan tentang Tuhan di atas kertas. Mulai kita menuliskan wujud Tuhan di atas kertas. Tutup mata kita masing-masing. Tarik pulpen itu ke arah manapun. Terus sampai puas. Kalau perlu sampai habis tinta. Buka mata. Apa yang tertulis di sana? Ternyata itu adalah gambar benang kusut. Ini Tuhan? Bukan. Kenapa? Tuhan tidak serupa dengan benang. Lalu kita mau menggambarkan kayak mana? Tidak bisa digambarkan Tuhan itu, nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan tidak serupa dengan apapun. Loh. Gimana caranya nih? Apa yang bagaimana caranya? Nah, kita ingin tahu Tuhan itu harus ada. Nah, Tuhan itu memang ada. Bang Suma, gimana caranya bisa kita buktikan Tuhan itu ada? Sekarang yang menciptakan, yang mengadakan kamu sampai kamu ada itu siapa? Yang memilih antara engkau terlahir dalam keadaan perempuan atau keadaan laki-laki itu siapa? Yang memilih bahwa kamu harus lahir dari seorang rahim wanita bernama A, bernama B, di tahun ini bapaknya segini, itu pilihan siapa? Ente yang milih. Ente yang milih jadi laki-laki. Ente yang milih jadi perempuan. Ente yang milih keluar dari rahim si fulan. Atau siapa? Kamu yang menguasai dirimu sampai kamu bisa bicara begitu tentang Tuhan. Tidak, Bang Suma. Ya sudah, berarti benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami memperlihatkan keberadaan kami pada diri manusia bagi mereka yang berakal. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Tuhan bisa memberikan sinyal keberadaannya kepada orang yang berakal. Rambut setiap hari bertumbuh, sebulan kita gunting. Padahal rambut tidak pernah diberi makan, rambut tidak pernah diberi minum. Yang diberi minum itu adalah mulut. Kenapa bukan mulut yang bertumbuh memanjang seperti rambut? Kenapa? Kenapa bukan lidah yang memanjang? Sementara yang pertama kali merespon makanan, menikmati makanan itu adalah lidah. Harusnya lidah ini yang bertumbuh lebih cepat dibandingkan rambut. Siapa yang mengatur itu? Presiden? Pasukan PBB? Atau siapa? Inilah yang kami sebut subhanahu wa ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami berikan tanda kepada diri mereka.
Dan mereka yang menggunakan akal akan tahu keberadaan kami, akan mengerti akan adanya kami. Allah mengatakan kata kami dengan keagungannya, bukan kami dalam perspektif rasa bahasa Indonesia. Nah, ini dia. Ketika kemudian ada orang yang tidak berdaya menggunakan akalnya untuk menemukan adanya pencipta, maka dia bentuklah batu. Oh, ini Tuhan kita. Maka dibentuklah pohon, maka diambillah sapi, maka dijadikanlah anak orang. Oh, inilah Tuhan kita. Kenapa? Akalnya nggak sampai. Padahal kalau kitabnya dibaca, 1 Timotius 6 nomor 16 jelas sekali hakikat Tuhan itu ada di situ. 1 Timotius 1 nomor 17. Di situ tercermin bagaimana Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Tapi karena kudu jatuh cinta kepada Yesus, maka Yesus pun dianggap Tuhan. Jadi kalau Anda berbicara mengenai hakikat Tuhan jelas dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Lalu bagaimana kita kemudian bisa berkoneksi dengan Tuhan? Sedangkan Al-Quran mengatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara. Tuhan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, tetapi Dia melihat segala sesuatu penglihatan. Nah, artinya bahwa kita sebagai ciptaan tidak perlu melihat Tuhan. Cukup Tuhan yang melihat kita. Maka oleh karena itulah kita benarkan tindakan kita. Jasad kita tunduk kepada perintahnya, hati kita tunduk kepada instruksinya. Jasad dan hati ini tunduk kepada perintah-perintahnya. Yosua 22 nomor 5. Jelas perintahnya. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang hidup taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Ulangan 6 1 perikop. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tunduk kepada perintah Tuhan, meskipun Tuhan itu tak lihat. Makanya Al-Quran menyatakan seperti itu. Al-Quran dalam surah Yasin ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan sangat terinci bagaimana keadaan manusia-manusia yang beriman. Kita baca ayatnya. Innama tunfiru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Jadi Tuhan itu tidak perlu dilihat. Kita hanya menyembah kepada Dia. Makanya koridor di dalam menyembah harus ada prosesi yang menjadi syarat mutlak kebenarannya berasal dari Allah, dari yang maha gaib itu. Tidak bisa asal-asal. Ibadah minggu mana dasarnya? Nggak ada. Tidak bisa asal-asal. Tapi kalau orang sholat ada perintahnya, maghrib ada, isya ada, zuhur ada perintahnya. Nah, inilah teman-teman, ketika kita berbicara mengenai hakikat ketuhanan, kami umat Islam ketika berteriak di dalam ibadah, menyeruh di dalam ibadah, Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Pujilah Tuhan, memuji Tuhan. Allahu Akbar, Maha besar Engkau ya Allah. Tuhan dipuji meskipun tidak melihat. Makanya Islam itu asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena aku melihat keberadaan Tuhan itu. Karena aku mengakui Tuhan itu ada. Lihat apa? Yang tadi. Kok bukan bukan lidah yang memanjang? Kenapa rambut yang memanjang? Ternyata itu adalah kode sinyal yang Tuhan berikan kepada orang yang berakal bahwa Tuhan itu ada. Dia wujud meskipun kita tidak bisa melihat. Kenapa? Bukan karena Tuhan itu nggak ada, tetapi karena panca indera kita terbatas untuk melihat esensi pencipta yang begitu maha besar, maha perkasa dan maha kuat. Demikian. Ya, terima kasih Bang Juma. Saya Sama-sama Bang Lukas. pencerahan dari Bang Juma dari kitab Quran ya. Ternyata ada banyak persamaan di kitab Quran suci sama di Bible ya. Apa yang Bang Juma katakan tadi dari Ulangan, dari Timotius, ada persamaannya di Al-Quran Bang Juma. Jadi ini saya saya dilarang memang untuk mengapakan kepercayaan iman, kepercayaan yang lain. Syukron.
hanya membandingkan. Dari sini saya mendapat banyak ini. Syukron Barini Bauti. Dari pencerahan dari Bang Juma ini saya dapat pelajaran edukasi yang banyak lah, bahwa memang begitu keadaan hakikat Tuhan itu di Muslim ya Bang. Itu saja Bang Juma. Iya, saya betul. Besok Sama-sama Bang lagi dari Lukas. Bang Juma. Silakan. Besok bisa saya belajar lagi Bang Juma, dari Pak Kristologi juga bisa, karena banyak pencerahan Bisa. saya dapat. Kita tetap belajar Bang. Senantiasa kita selalu belajar. Iya. Untuk sementara itu Bang Juma, mungkin besok bisa ketemu lagi Bang. Saya mau tanya-tanya lagi. Iya, sama-sama saudaraku Bang Lukas. Sehat-sehat ya Bang Juma, sama Pak Sugi semuanya, dokter. Sama-sama Bang Lukas, sehat juga Bang. Iya. Iya, Terima kasih ya Bang. makasih. Panjang umur. Makasih sama-sama Bang Lukas. Makasih Bang. Siap, Saya turun ya Bang ya. Iya Bang Lukas, baik-baik selalu ya Bang. Ya, terima kasih Bang. Oke, silakan Saudara Pera, dari sekte mana? Saya dari Merpati Putih ini. Sensei. Merpati Pos atau Merpati apa ya? Mana hotelnya kosong? Habis Satsuki, belum isi ulang. Oh iya, Haji, dapat salam dari sahabat lama kita Siapa? yang di Oman. Siapa Yang di Oman, Akhwat ya? Akhwat. Iya, tahu aku. Yang di Oman, Siva. Oh, ya siap. Ya, Insya kemarin Allah, sampaikan itu. salam balik. Iya, kemarin itu dia nonton live kita. Jadi saya lihat di bawah, loh. Dia ngaku ini Siva, Aki Guru katanya kan. Biasanya yang nyebut Aki Guru itu ya Siva, yang di Oman ya. Terus akhirnya kita DM-an kan. Ya, alhamdulillah udah berapa tahun kita nggak silaturahmi. Alhamdulillah beliau silaturahmi lagi. Udah nikah, Sampaikan udah dia nikah di sama sana. Satsuki. Gurunda katanya. Ya, saya bilang. Gimana Bang Gores? Udah nikah di sana beliau. Udah nikah beliau. Udah lama. Udah punya anak. Habis nikah itu terus hilang dia. Ternyata sakit, kebentur katanya, jatuh di kamar mandi kebentur katanya. Masih ingat dulu pernyataan beliau mau beli saya 1 miliar ya Ahi. Salam bang. Yang waktu mau bangun Bulangi kan. Bukan, pernah dulu ribut sama si apa? Sama si saudara kita Tata. Dan semua mau Ya ini dibeli ada 1 King miliar. Balwin ini. King Balwin Itu ini tahun Kristen berapa ini. itu? Ya 2017. 2017 sih. Iya 2017. Bang Andi di bawah, Aki Sadli. Ya, King Balwin gimana? Ya salam bang. King Balwin Selamat silakan. malam semua. Istimewa ini. Topiknya hakikat ketuhanan. Boleh duluan bang? Iya. Pertanyaan ini. Dia tadi mengatakan bahwa firman itu adalah Tuhan. Nah, sementara Bible itu juga firman Tuhan. Berarti Bibelmu adalah Tuhan Anda, gitu kan? Beda kami di Islam. Islam tidak pernah menganggap bahwa firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak. Ya. Tuhan nggak punya firman. Gimana? Berarti Tuhan nggak punya firman. Kata siapa nggak punya firman? Punya. Kenapa nggak Dia ada? Tahu dulu, Bang Juma, YouTube Bang Juma lagu-lagu loh. Admin mana? Saldi, telepon adminnya dulu, kok kacau YouTube-nya Bang Juma. Iya Bang Andi, saya ngerekam Oke, aja oke, tadi Bang. tiba-tiba pindah ke lagu-lagu kok. Memang TikTok lah agak nyeleneh ini. Aneh. Makanya harus dikontrol itu. Adminnya mana? Bisa pindah sendiri dia. Iya. Saya tadi ngerekam Udah gitu aman, juga. udah aman bang. Udah aman ya? Oke, udah aman. Thank you. Iya aman. Soalnya saya kontrol di YouTube-nya. Aku ngontrol 3 YouTube di sini. Bang Makasih, Jolikip Bang. Abbas sama punya gue juga gitu loh. Lanjut.
Ayo jelaskan sifat Tuhan tadi, Bang Handi. Coba dibantu itu Gurunda. Saya tanya sama sifat yang ada pada dirimu bisa nggak menjadi keluar dari dirimu menjadi pribadi baru? Bisa nggak? Misalnya kamu pemalu. Misalnya kamu pemalu. Misalnya kamu pemalu. Bisa nggak sifat pemalumu itu menjadi keluar dari dirimu menjadi pribadi baru? Bisa nggak? Bisa saya interpretasikan kemaluan saya, sifat yang malu saya itu. Bisa. Kok Kenapa kemaluan? jadi kemaluan? Kenapa lari ke kemaluan? Soalnya ini ngobrolnya harus arahnya sama-sama ya. Kenapa lari ke kemaluan? Sifat itu banyak tuh. Ngapain pilih sifat kemaluan? Kan banyak sifat. Jadi kan saya precision dikit. Iya, oke. Kamu misalnya kamu pemarah. Bisa tidak sifatmu yang suka marah itu menjadi pribadi baru? Bisa nggak? Sifat yang marah itu bisa dinyatakan, Bang. Bisa dinyatakan, bukan saya katakan bisa dinyatakan. Bisa tidak menjadi pribadi baru? Enggak. Bisa tidak keluar dari dirimu menjadi pribadi baru? Bisa nggak? Ini pribadi yang satu yang kita bicara. Saya tidak berkata tadi. Sifatmu yang suka error itu bisa nggak menjadi pribadi baru? Enggak bisa. Tapi Nggak bisa dinyatakan bisa. oleh pribadi lain. Oke? Gak bisa. Terus kenapa Anda mau Tuhan yang pencipta langit dan bumi ini menjadi manusia? Kenapa? Jadi sifat Kenapa? Tuhannya ini gimana? Loh, Sifat tadi Tuhannya- kan sifat, dengarkan, tapi tadi kan ada sifat al-kalam. Sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan itu tidak bisa keluar menjadi pribadi baru, menjadi Tuhan baru, nggak bisa. Berarti Tuhanmu setara dengan saya. Yang nggak Kenapa bisa menjadi setara pribadi dengan lain. Anda? Anda manusia kuclok. Tuhan Sifat saya bukan nggak bisa menjadi manusia. pribadi lain. Oke, sifat saya nggak bisa menjadi pribadi lain. Kecuali Bila Tuhan. kamu manusia kuclok, masa kau setarakan dirimu dengan Tuhan kami? Konsekuensi logikamu begitu. Nah, saya mengatakan dirimu itu sebagai contoh, bisa tidak sifatmu itu menjadi pribadi baru? Kau katakan tidak bisa. Tidak bisa. Nah, Apakah terus Tuhan kenapa? bisa? Kalau Apakah kamu Tuhan yang bisa? manusia ini aja tidak bisa, bagaimana Apalagi mungkin Tuhan? pencipta langit dan bumi ini kamu katakan bisa menjadi pribadi baru berupa buku, berupa manusia? Ya sudah, kau gali kubur lah sana, kau mati aja. So intelek tapi double kosong. Mending diskusi sama orang yang bahlul, tapi orang bahlulnya tidak sok pintar. Orang bahlulnya mau mendengar. Ini sudah bahlul dibawa bahlul, sok intelek, sok pintar. Inilah kalau kebanyakan makan minum ketuban kuda ya kayak gini. Oke, ada David. Halo David, Alvin. Silakan ke mic-nya David. Ya, assalamualaikum. David Kristen Islam. Alhamdulillah, saya seorang Muslim. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan David, ada yang disampaikan. Mau disampaikan aja sama Bang Juma ini. Saya salah satu fans dia. Masya Allah. Alhamdulillah, makasih Bang. Nah, karena sebenarnya saya mau cerita mulai pribadi saya. I have a story with my friend in the wars. Wih, Masya Allah. Tadi itu bahasa Bugis ya? Sorry. Jadi penonton yang ada, izin Bang, yang ada di TikTok, di sini kalau kebanyakan nge-lag loh. Bagi-bagilah ke YouTube. Juliki Bliam Abbas, terus Andi Slebes channel gitu ya. Supaya terbagi siarannya juga sama gitu. Ini kalau mencapai 10.000 bener tuh, nge-lag bener gitu ya. Naik turun kita. Berat kayaknya gitu. Gitu. Saya selalu nonton Bang Juma. Apa nih? Aku manggilnya apa nih? Ustadz atau abang atau gimana?
Bang Zoom aja bang. Iya, oke. Terlebih dulu kita salam kenal lah ya. Iya. Ya, udah dulu ya Bang. Bang David. Iya, Ada iya. yang baru datang Pak Aswad. Muslim Kristen Bang. Pak Aswad. Iya, iya. Ya. Ya, Bang. Alhamdulillah sampai sekarang masih muslim, Bang. Kenapa sih suara kecil-kecil semua ya? Ya. Karena banyak fans nih ini. Saya salah satunya. Fans berat ini. Nah, ini bukan tempatnya jumpa fans. Ini tempatnya Muslim, Bang. Tapi Ini kan mau tempatnya banyak belajar kan gitu. ini tempatnya diskusi lintas agama, Bang, gitu. Gitu. Iya, Ini tantara Allah ini Bang Juma ini. Makasih bang. Salam Bang. kenal. salam kenal, Bang. Bang David gantian ya sama yang Kristen ya Bang, ada yang mau naik. Terima kasih sebelumnya Bang. Oke. Ya makasih ya. Ya, salam kenal abang-abangku Ya. semuanya, masya Allah. Sehat Assalamualaikum. terus Bang David, Waalaikumsalam. Bang Aswad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang hebat yang banyak mendukung kita ini. Silakan. Mantap. Pak Aswad, kok pergi? Tadi sebenarnya jawabannya di situ waktu saya tanya balik. Apakah Bible itu Yesus? Bukan, ya udah. Al-Quran itu bukan Tuhan, juga sama. Gitu loh. Sebenarnya jawabannya ada sama dia, pertanyaan dia itu cuma. Tapi ya memang otaknya sengaja disomplakin kalau dia bertanya tentang Islam. Supaya apa? Supaya yang menjawab itu emosi mengeluarkan kata-kata nggak pantas. Ini memang mereka ini sengaja untuk memancing Banyumak marah, emosi begitu, sengaja sok nggak tahu, sok nggak denger gitu, diputerin sana diputerin sini seakan-akan dia nggak ngerti gitu, tanya terus gitu Banyumak, tujuannya gitu. Yang bikin saya kesal itu ini loh. Begitu bertanya tentang Islam, apalagi bertanya tentang Allah, wah so intelek, wah mulutnya berasap, tok, berasap itu mulutnya kayak kontraktor. Tapi giliran di Bibelnya diceritakan Tuhan yang dia sembah nenen, otak mati seketika kaku. Apa sih orang-orang kayak gini? Ya udah Banyumak kita Siapa yang mengambil mayat Tuhan Yesus? Untuk itulah Tuhan Yesus mati supaya dibangkitkan menjadi Allah. Roma 14:9. Tajam ke atas, tumpul ke bawah. Bertanya, macam orang intelek, pakai dasi, sepatu licin, gigi mengkilap. Makisi buku. Gimana ceritanya itu? Tuhanmu punya hakikat itu, sifatnya itu kayak begini dan begono. Wah, intelektual sekali. Giliran ditanya, Tuhanmu kalau tidak seminggu bengkak nggak perutnya? Aneh. Akal itu disimpan di tempatnya dulu dengan baik, baru bertanya, diskusi. Kalau mau belajar, bedakan dengan Anda yang mau ngajar. Betul. Itu loh. Iya kan Bang Andi? Iya. Lewat Tuhannya kalau nggak cebok bau. Banyumak salingin dulu dong, mumpung banyak penonton. Iya. Ini kan api, ada parfum untuk cowok dan cewek Banyumak. Produk Masya api Allah, kalau iya, betul. ingin memperoleh apa, ingin membeli produk api parfum, ya hubungi saya. Gitu. Kalau untuk begitu juga dengan buku kita Bang Andi, jangan lupa. Ya, buku juga. Ya. Apa judulnya Bang Andi? Ustaz Wafi punya ya? Bukan? Ustaz Wafi pula ya. Api yang punya. Gimana iya. sih Abang ini? Ya, buku. Itu cetakan terbitan pertama buku api. Nah, itu. Ya, betul. Mantap. Membuka tabir rahasia siapakah pemilik dari tanah Palestina. Keren judulnya. Jadi yang belum tahu siapa kemudian pemilik tanah Palestina, baca buku itu. Nah, begitu juga yang mau merasakan parfum dari api,
halal, non alkohol, harumnya sampai 6 tahun tidak hilang-hilang, beli parfum di AB. Benar-benar bukan kita ambil parfum di toko baru kita jual, enggak. Ini benar-benar produksi kita loh. Produksi sendiri. Iya, betul. Ya kan kita tidak menginginkan kemudian minta sumbangan kan kita tidak mau kayak gitu ya. Maka API ini sebisa mungkin memiliki usaha yang kemudian bisa mandiri gitu. Jadi kita ingin meningkatkan perekonomian umat dengan melibatkan sahabat-sahabat yang ada di API yang ingin bisnis parfum silakan menghubungi kita, yang ingin bisnis baju kaos silakan menghubungi kita, yang ingin bisnis buku silakan hubungi kita. Halal. Kita nggak suruh minta-minta. Misalnya buku di kita itu 68.000 satu buku. Beli 10 Anda jual. Lumayan untungnya kan. Habis ada keuntungan seperti itu, kirimkan pulsa ke Bang Suman. Mantap. Jadi untuk untuk buku atau parfum bisa menghubungi saya. Nomor saya kan udah pada tahu. Bisa menghubungi Bang Juma juga. Nomor kami ada di channel YouTube kami masing-masing. Nomor saya kan udah pada tahu. Ke Bang dia aja, Bang. Iya, ke saya. Iya. Kalau untuk kaos bisa ke saya juga, bisa ke Julius. Nanti saya akan berikan nomornya Julius ke Anda semua. Begitu. Iya, nomor saya Andi Slebes. Dicatat mumpung ada yang nonton, nomor saya 081 ditambah 2877 ditambah 9 ditambah 4 3 kali ditambah 99. Saya ulang ya, 081 tambah 2877 tambah 4 3 kali tambah 92 kali. Ya, jadi coba kaosnya Bang Julius diperlihatkan. Tidur lagi lo. Gedein hos. Wih, ganteng kali Bang Juma pakai masker. Tuh. Ini juga ya. Jadi coba buka masker, semua pada lari. Boh. Nah, jadi 1 juta itu Gurunda. Gimana, Dek? Iya, kalau Gurunda buka masker naik kaosnya jadi 1.200.000 itu. Terus punya saya Julius ada nggak? Belum dicetak. Nggak bener lu. Aku cuman ada karena nanti daripada keduduk. Jadi begitu ada baru disablonin. Kertas TTV udah siap di print sih. Nah ini Ikhwan ya, jadi yang kalau kangen zaman-zaman baju-baju Smackdown, nah ini bagus nih, nostalgia. Apa? Kaosnya berapa Jul? Kaosnya berapa? Sampai yang untuk kita ada yang lengan panjang juga ya, ada lengan pendek, lengan panjang. Terus kita juga punya yang ini sebenarnya, cuman tadi udah aku bungkus-bungkus bajunya, malas buka lagi. Nanti susah lipatnya. Oh, jadi kaos yang biasa model standar itu 100 Ikhwan, yang model lengan panjang 110 gitu. Terus kita juga punya ini. Aku coba besarin nggak bisa nih. Aku punya sweater. Bisa. Lagi lemot mungkin. Kita juga punya sweater yang mulai kita produksi juga, yang untuk gambarnya agak beda. Tunggu ya. Ini rumahnya kenapa ya? Terlalu berat karena rame. Berat. Oh, kemarin tempat Julius itu bener deh. Hah? Aduh, kemarin itu waktu ada Kodoniri. Bang Handi sendiri kali. Kami enggak kok, aman. Semuanya rata-rata. Enggak sih. Ini ya, kenapa abu-abu terus? Tunggu bentar, lemot handphone untuk dibuka. Di HP kayaknya. Bukan aku mau bongkar, cuman aku bingung. Udah aku susun soalnya. Harga parfumnya hubungi nomor itu aja, yang hubungi nomor saya teman-teman ya di YouTube, atau hubungi admin Andi Slebes itu, ada di deskripsi atau ada yang saya pin itu. Gitu ya, hubungi nomor aku. Oke. Itu udah ada yang ngechat juga nomornya Bang Handi, di screenshot aja itu.
Iya. Sama ada ini Jul yang request wajah mukanya Bu Darni, ntar lu minta izin aja. Iya, aku lagi mau minta Bu Darni izin, cuman masalahnya nggak ada yang muka dia agak sedih gitu. Menurut informasi Bu Darni ngambek 1 tahun 2 hari. Oh gitu. Waduh, sedih. Wih, mantap. 1 tahun 2 hari 2 menit. Tapi Bu Darni sudah bersumpah tidak akan mendatangi Room Muslim. Bang Sadli, di bawah ada Riko enggak? Kalau ada naikin mau iklan dia. Julius udah itu ada peri-perinya begitu nanti udah cukup. Hah? Udah. Nggak ada. Mantap, Nggak ada, mantap. Pak, deh. Tunggu loh, ini kok gambarnya nggak bisa aku buka ya? Gambar apa sih? Di HP satu lagi. Tunggu. Udah itu gambarnya itu terlalu lama. Ya tunggu, ya udah, tutup lah. Tutup ya kita dulu. ada Twitter juga bagi teman-teman, silakan cek di kita punya akun. Itu foto siapa Jul? Ganteng banget yang di baju. Tadi. Teman-teman Kristen yang mau naik silakan komen. Yuk teman Kristen yang mau naik silakan komen. Saya penyembah Yesus gitu. Supaya Ayo cepat dong. naiknya. Ya, bener ini parfum ini itu usaha, parfum ini usaha api. Nggak mahal kok gitu ya. Dipesan aja. Buat cowok, cewek bener itu harumnya, waduh, masya Allah begitu. Itu kalau disemprotkan ke baju, ya 6 tahun 6 hari 6 malam 6 jam 6 menit itu nggak hilang-hilang loh. Gitu. Bagus tuh buat yang nggak suka mandi. Oke, silakan Bang Laban, ada yang ingin disampaikan? Bang Laban. Nah, tentang apa ini yang mau dibahas tadi tentang Yesus ciptaan atau bukan? Ini Bang Andi ini itu aja berulang-ulang. Nah, terus apa lagi Bang Laban? Ya, ada yang baru, silakan. Ada yang baru, monggo. Tadi tentang firman itu. Oh ya boleh, silakan. Jadi katanya apa tadi? Firman menjadi manusia itu tidak mungkin, ya kan? Nah, jadi kalau saya bertanya ini, kalau firman itu isinya overlapping dengan yang sudah ada, apakah itu layak dianggap firman? Overlapping itu gimana? Ya, misalnya isinya ya. Overlap itu pembalap. Orang dia begini, pembalapnya 10, juara 1 overlap sama yang buntut gitu. Race overlap namanya. Nah, itu kalau di konsep ketuhanan gimana masuknya itu overlapping? Jadi dia dua kali putaran, yang lain masuk sekali, itu namanya overlap. Saya ulang lagi ya, oke, santai aja kita ya. Iya. Jika firman itu isinya adalah, ya, sudah pernah dibicarakan orang-orang, apakah itu layak disebut firman juga? Sudah pernah dibicarakan, sudah pernah dibahas, tetapi ditulis dan itu dianggap sebagai firman. Apakah itu boleh? Apakah itu logika? Jika firman sudah pernah dibahas orang. Iya. Yesus pernah dibahas orang atau oh, gua ngerti. Oke, jadi kalau misalnya ada firmannya jangan membunuh. Nah, sudah pernah dibahas orang, berarti itu bukan firman. Umum lah, yang paling umum biasanya yang paling umum dibahas orang adalah kisah-kisah, ya, kisah-kisah lah, supaya lebih jelas ya, supaya lebih kena. Kisah-kisah si Anu itu, nah, diulang lagi, lalu itu dianggap sebagai firman. Apakah itu logis? Iya, bisa. Kayak jangan membunuh itu kan orang udah bahas. Allah berfirman lagi, tetap firman itu. Gini Bang. Gini Bang. Boleh saya tanggapin Bang? Oke, silahkan Bang. Makanya Al-Quran itu sifatnya itu tidak mencontek kisah yang lalu, justru membenarkan mengkoreksi, meluruskan, mengkoreksi kisah yang lalu. Contoh,
Dalam Kejadian 7 ayat 21. Ini menurut kitab Anda, itu banjir Nuh melanda seluruh dunia. Ya, Kejadian 7. Nah, sementara menurut Al-Qur'an di dalam surah Yunus 92 kalau nggak salah, itu hanya melanda kaumnya Nuh saja, yaitu sekitaran Mesopotamia ya. Hanya sekitar itu saja, Mesopotamia. Hanya wilayah itu saja. Nah, sekarang mari kita cek mana yang lebih logis. Kan begitu, supaya untuk mengerti ini firman ini mana yang benar, Quran atau Bible. Nah, di sini dikatakan Kejadian 7 ayat 21. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung ternak dan binatang air liar dan segala binatang merayap yang berkeliapan di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama di dalam bahtera itu. Kalau memang banjir Nuh itu pernah melanda di seluruh dunia dan semuanya mati kecuali yang ada pada bahtera Nuh, pertanyaan saya, bagaimana di Indonesia ini ada bekicot? Apakah bekicot yang tadinya di kapalnya Nuh migrasi ke Indonesia? Ayo mari kita uji. Al-Quran silahkan Anda cari celahnya. Ya, cari celahnya. Di mana celahnya Al-Quran? Kata-kata kamu kamu menentang Tuhan. Ini kita sedang menguji mana yang benar, Al-Quran tentang banjir Nuh atau Bible tentang banjir Nuh. Nah, di sini saya menemukan keanehan. Kalau memang seluruh dunia ini sudah mati semuanya, termasuk bekicot, cacing, dan binatang-binatang lemah yang lain, bagaimana di Indonesia ada cacing, ada bekicot, ada lintah? Nah, ini gimana ini? Kok bisa seperti itu? Kalau semuanya itu mati? Apa yang tidak mungkin buat Tuhan? Jadi maksud saya begini Pak Ayam, begini ya. Nah, inilah akibatnya terjadi perdebatan. Bayangkan yang Maha Kuasa mengeluarkan atau menurunkan satu firman, tetapi akan menimbulkan perdebatan. Sekarang yang kita bahas ini mana yang lebih logis? Al-Quran menceritakan hanya melanda kaumnya Nuh, Bible menceritakan melanda seluruh dunia. Mari kita uji mana yang logis, mana yang benar, Bang. Yang saya soroti Pak begini, akibat seperti ini, akibat perbedaan seperti ini, maka kita manusia akan berdebat. Aduh, Pak, gini gimana sih? Anda tadi kan mengatakan, apakah firman yang sudah pernah diceritakan itu lalu difirmankan kembali itu layak atau enggak? Bisa disebut firman atau enggak? Makanya saya mengatakan Al-Quran itu bukan menceritakan kembali, tapi mengkoreksi yang sudah ada. Apakah ceritanya ini benar atau tidak? Nah, apakah yang dikatakan Al-Quran ini salah kalau Al-Quran mengatakan bahwa banjir Nuh hanya melanda kaumnya Nuh saja, sementara Bible melanda seluruh dunia? Mari kita cek mana yang benar. Iya, yang saya soroti di sini kita akan berdebat sampai ya nggak apa-apa, debat nggak apa-apa, Bang. Yang penting kita nggak menghujat, nggak masalah. Bayangkan yang Maha Kuasa menurunkan satu firman, menimbulkan perdebatan antara manusia. Akibatnya bukan damai sejahtera yang datang, tetapi perdebatan seumur hidup, perdebatan abadi. Di mana visi yang Maha Kuasa itu menurunkan seperti itu? Firman itu Tuhan, Bang. Sasuki. Bentar sedikit. Firman Tuhan tidak mungkin salah. Firman Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan fakta. Karena di dalam kitab
Anda itu bertentangan dengan fakta, maka yakinlah itu bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan fakta. Silakan Bang Kores. Bukan. Iya, Laban bukan gini ingin loh. membantah, Ini gini Laban. Bukan, jangan lu bilang kenapa Tuhan turunin firman 2 kali terus berbeda, akhirnya manusia bentrok. Lu tuh seakan-akan kitab suci lu itu tuh firman Tuhan, itu testimoni manusia-manusia, woi. Benar, aku setuju sama kamu. Tolong dipahami. Iya, anggap saja testimoni manusia. Nah ini sekarang kami firman Tuhan yang kami imani gitu. Masa lu mau menyandingkan testimoni manusia dengan firman Tuhan? Bayangkan testimoni manusia diulang lagi menjadi firman. Bukan diulang. Bukan diulang. Entah apalah dikoreksi. Nah iya, sekarang posisinya gini posisinya ya. Contoh misalnya Adam di dalam testimoni manusia kawin 2 kali. Pertama Kejadian 1:26, kedua Kejadian 2:24. Ini kan salah ini. Salah kaprah. Itu satu. Terus yang kedua Musa di Kisah Para Apostolos 7 Kisah Para Apostolos 7. Katanya yang ngasih firman malaikat. Ini kan ngaco ini. Masa malaikat ngasih firman ke Musa? Ayolah bre, testimoni manusia. Kacang coklat kacau. Semuanya itu benar. Masa Adam poligami, Musa yang ngasih firman malaikat. Mau kemana ini dibawa keimanan? Yang saya soroti adalah testimoni manusia, entah apapun itu, ya, dengan firman yang keluar seperti itu, akibatnya menimbulkan perdebatan terhadap sesama manusia. Di mana bukan perdebatan, ini kami menjadi evaluator ini. Lu kalau mau terima bagus, selamat lu. Kalau nggak terima ya udah lu kesesatan aja terus. Bukan masalah itu. Jadi kamu merasa dari kamu sebenarnya? Ya benar, lu testimoni manusia jadi keimanan. Ini orang ada ngomong, orang ada curhat di penjara. Paulus curhat di penjara tentang Yesus. Lu taruh di kitab suci, lu jadikan keimanan. Coba, ketemu Yesus nggak pernah. Islam kayak gini. Nah, terus pertama Matius, Yesus punya bapak tiri, namanya Yusuf, kakeknya Yakub. Lukas juga bikin, Yesus punya bapak tiri, namanya Yusuf, kakeknya Eli. Lah, testimoni manusia mau diimani. Aduh kawanku, please. Jadi jangan bandingkan kitab suci lu dengan kitab suci kami, gitu bre. Allah bapak lu di dalam perjanjian baru ngomong cuma 4 kali. Kami satu kitab Al-Quran itu isinya firman Allah semua. Bukan membandingkan bro. Agama kamu apa? Islam dong. Bukankah dalam Islam harus percaya pada kitab-kitab Nabi? Bukan Al-Quran, kitab Nabi. Iya kitab Nabi. Bukan kitab yang dimaksud Quran. Kamu percaya sama kitab Injil? Nah itu kitab Injil kami percaya, tapi kalau kitab orang Yunani ya kami nggak percaya. Masa ada nabi namanya Yesus? Yesus itu bahasa Yunani. Ada agama Kristen orang Yunani. Kamu percaya sama firman Tuhan? Percaya, bukan firman orang Yunani. Firman Tuhan yang ada di Yesus kamu percaya dong? Loh, Yesus itu orang Yunani yang enggak lah bre. Ada di kitab Injil. Yesus orang Yunani, dia tidak ada di dalam Injil, adanya di dalam Gospel. Karena kalau kamu Islam, kamu harus percaya pada kitab. Iya kitab kami. Kitab kami tidak ada. Torah, Zabur, Injil, Al-Quran, gitu kan. Kalau lu kitab lu apa namanya kitab lu? Biblos kan namanya Biblos. Terus apa yang pertama? Matius, kitab Markus, Lukas, Yohanes. Ini nggak masuk bre. Ya, jangan benar itu. Jangan maksa dong kalau nggak masuk. Matius siapa? Orang Yunani siapa ini? Gini bro. Siapa Matius ini? Bro Kores. Iya. Ya, biar contohnya lebih fokus lagi ya. Ini tentang koreksi-mengkoreksi ya. Oke lah, kalau mau dikoreksi, Quran dianggap mengkoreksi, no problem. Nah, contoh bukan mengkoreksi lagi, evaluator. Nah, oke, saya ambil contoh ya. Maaf ya. Iya. Tahap 14. Tahap 14 tentang kisah Musa. Nabi Musa, ya. Ya. Nah, kalau di Keluaran ya kan, di Keluaran di situ ya ada perkenalan kepada Musa ya kan. Nah sama sepertinya.
Cuman di keluaran ini ada nama Tetragrammaton. Mana ada Tuhan namanya Tetragrammaton? Tetragrammaton itu gelar. Iyalah ya, entah apa gelar pun yang hasil. Kalau kayak gini loh, tiada ilah selain Allah, tiada Yahweh selain Allah, tiada Elohim selain Allah. Itu gelar semua, Yahweh, Elohim, apalagi Ehya Asere, itu semua gelar. Soalnya udah ngomong, aku belum pernah menyatakan namaku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Namaku akan dikenal oleh satu bangsa yang kupilih. Jadi dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, Yesus aja nggak pernah ngomong nama bapaknya siapa karena nggak tahu. Nggak ada yang tahu namanya gitu. Lu mau bilang apa? Tetragrammaton. Cek Kejadian 15 nomor 2. Ketika Keluaran 6 nomor 3 Tuhannya berbicara, aku belum pernah menyatakan namaku. Di Kejadian 15 nomor 2 itu Abram memanggil nama Tuhan, ya Tetragrammaton. Nah, artinya apa? Itu gelar. Nanti baru dikasih tahu namanya di mana? Di At-Toha ayat 14, Al-Fusilat ayat 30. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah. Itu baru nama Tuhan. Masih nggak percaya? Lu cek anak perjanjian sama anak pemberkatan. Anak perjanjian Ishak, anak pemberkatan. Tetragrammatonnya dikoreksi begitu. Itu gelar, bukan nama itu. Oh, bukan nama. Bukan tapi nama. Sini jelas nama. Itu namaku selama-lamanya katanya. Itu nama asma wa sifat. Itu Nama kalau sifatnya. bentar Bang Gores, kalau di Islam Yahweh itu setara dengan namanya Asmaul Husna. Ya Hayyu, Yahweh yang maha kekal, yang maha hidup, itu di dalam Al-Quran namanya Ya Hayyu, itu Asmaul Husna. Mantap. Gitu bro, itu di Islam namanya Asmaul Husna. Ya, terus dia yang ada, yang tetap ada dan tetap akan ada, atau dia yang maha hidup. Kalau namanya di dalam itu Islam namanya Ya Hayyu. Iya, nah, ya Hayyu. Izin Pak, kan. Izin Ya, Pak. Akhi Sadli, siapa namanya ini? Ini Izin, Bang. Akhi Riko. Ya. Ini JSS, bukan, ini ada JSS Lovers katanya mau syahadat. Oh gitu. Ya silakan dibuka mute-nya. Halo JSS Lovers, silakan dibuka mic ya. Laban atau Eman mute dulu dong, noise. Oke. Pengikutnya aja 0 gini. Gimana coba? Halo, JSS. Ya, halo JSS. Bang, halo. Ya. Kecil suaranya JSS. Jisun Sin Lapar. Ini pemain Mobile Legend ya? Iya bang, dia Kristen bang. Oke. Kenapa naik? Katanya mau minta syahadat bang. Oh mau syahadat. Jadi kenapa dengan ketuhanan Yesus? Saya sering Kalau mau syahadat jangan di sini bang, ke masjid atau kemana, ke ustaz, dan ke sini. Di sini Nggak ada larangan bang, Anda nggak bisa melarang bang. Ini Muslim. Kenapa Anda melarang? Kenapa Anda kepanasan? Biar aja. lanjut syahadatnya. nggak boleh nih bang syahadat di sini bang. Ya udah, Lanjut bang. ya. Bukan tadi ngomong orang Kristen tadi. Jangan Itu didengar. yang ngomong Kristen itu tadi. Hah? Kenapa? Ya lanjut syahadatnya lanjut. Saya masih Syarat Kristen, tapi bang, Anda harus open. Kita tidak. Saya juga masih Kristen, Harus jelas. syahadat, belum masih syariat Islam, jangan ngomong-ngomong gitu. Dia Kristen tuh bang, Tanya, sering bang, dia itu Kristen sering ini bang, kami tuntun ke apa? Kegedean. Kurangin dikit bang, kegedean. Bukan JSS, suaranya nggak kedengaran JSS. Dia sering ikut selawatan bang.
ikut pengajian Siapa? gitu, kami ajarin. Oh ini temannya tentang gitu. Islam gitu kan. Oh, terus? Ya, BTW dia ini orang Dayak, Bang. Jadi Kristen gitu kan, sama papa mama ya. Ada suaranya gede banget. Setelah itu, kenapa dia mau menjadi Islam, alasannya apa? Ya karena dia iri gitu, Bang, sama orang Muslim nih kan. Oke. Jadi dia juga bingung, Bang, nggak bisa bedakan mana itu Allah, mana itu Bapa, mana itu Tuhan Yesus. Dikiranya, Bang, Tuhan itu 3, Bang. Aduh. JSS pakai headset atau enggak? Atau lepas aja headsetnya? Suaranya nggak kedengaran. Headset, Bang. Lepas aja headsetnya. Kayaknya headsetnya kurang bagus. Lagi kerja nih, Bang. Di kerjaan, Bang. Sama temannya gitu? Iya. Tadi dia ngapa sih? Tadi dia saja ajarin sholat juga, Bang. Mau dia sholat, Bang. Tahu dia. Anda Kristen ya, Bang? Saya Islam, coy. Saya temannya Pak D. Temannya Pak D. Ini Kristen. Mau syahadat katanya. Bang Andi dibesarin aja. Dibesarin aja suaranya di HP-nya Bang Andi ini, saya besarin baru dengar suaranya ini. Ya tapi yang lain nanti enggak begitu ya. Bang Sadli, Bang Andi ngomong, waduh rasanya sakit telingaku. Iya, makanya. Ya udah, nanti kalau kita wawancara mau temennya bersedia nggak temennya diwawancara dulu? Bang, kalau besok itu bisa nggak, Bang? Abang besok lab nggak? Besok? Iya, besok lab nggak? Oh, iya, live juga. Cuma belum tahu jam mulainya kapan. Tapi live pasti. Oh, pasti lab ya? Tapi bujuran syahadat nih, mau syahadat nih. Demi keyakinan aja. Punya keyakinan. Katanya betulan, Bang, mau syahadat, Bang. Duh. Iya, apa sih? Kita dia mau izin dulu katanya sama orang tuanya kan, direstuin atau enggak. Siap. Gimana ya? Semoga dia direstuin gitu. Amin. Yo, doakan Ikhwan. Nggak ada solusi, suaranya kecil udah. Ya, besok suaranya gede ya. Besok suaranya yang gede. Siap. Ini maaf yang ganggu ya. Iya, gak apa-apa, Bang. Nih, tadi abang mau ngomong apa nih, Bang? Mau ngomong apa nih? Oke, Bang. Bang JSS, kalau memang besok Bang JSS bisa kirim dulu KTP-nya, karena syaratnya itu harus kirimkan KTP ke saya, KTP yang mau bersyahadat. Kemudian untuk ngirim KTP-nya bisa melalui WA. WA saya ada di link di bio profil saya ini, sahabat Bang Zuma. WA-nya ada di link bio profil saya. Nanti lewat WA saja dikirim KTP-nya ya. Oke, siap, Bang. Oke, iya siap, Bang. Karena suaranya Abang kecil, jadi besok aja kita tunggu untuk syahadatnya dan kita berkomunikasi lagi, Bang. Terima kasih, Bang, sebelumnya. Bang, ini Bang, bentar, Bang. Nah, teman saya ini kan, Bang, masih umur 16. Kalau KTP itu kan 17 tuh. Oke. Dia itu nggak punya kartu KTP, keluarganya ada ya? Bapak ada kakak. Kakaknya ada, Bang. Iya, oke, boleh kirim. Ya, boleh kirim kartu keluarganya ke saya. Ini polanya kok kayak yang kemarin, masih 16 tahun, belum punya KTP. Kok polanya seperti kemarin sih? Yang saya syahadatkan itu. Bang. Yang mana tuh? Ya mudah-mudahan nggak sama orangnya ya. Iya. Nanti chat saja saya di WA ya, Bang. Oke. Ini Abang ada IG nggak? Nanti saya follow aja gitu. DM di IG kah atau gimana? Bang, ulang besok di chat, orangnya suruh naik. Coba cari situ. Buka-bukaan. Ya, besok harus open cam. Syarat utama harus open cam. Oke. Bal, harus open cam. Sini, Bal. Siap, Bang, katanya. Oke, Bang, terima kasih, Bang, karena suara Bang kekecilan. Saya tunggu besok aja, Bang, ya. Kalau bisa headsetnya diganti. Terima kasih, Bang. Selamat malam, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaudah, saya pamit, Bang, ya. Baik. Yuk.
Ini akhir Riko dulu, kasihan nih curhat panjang ke WhatsApp aku. Oke, kita iklan dulu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host yang baik. Terima kasih Kores dan terima kasih semua. Saya perkenalkan Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada pempek sutra tenggiri, ada abon ikan tenggiri, ada peletek cumi-cumi, ada stik cumi lada hitam, ada pastel mini abon tenggiri, dan ada kerupuk ikan tenggiri. Yang berminat Bapak Ibu sekalian, silahkan follow saya terlebih dahulu, lalu DM kami dan WA kami ada di bio ya. Kami akan mengirimkan semua makanan ini melalui layan parcel Cicepat dan JNE. Tidak bisa COD, insya Allah amanah dan halal. Terima kasih host, terima kasih semua, dan bagi yang mau memberikan cemilan ini kepada para debater host semuanya, silahkan hubungi kami langsung di WA langsung ya. Terima kasih. Tambahin lagi Kores sedikit. Ya, jadi mohon sangat ikhwan ya, hanya dengan beginilah Akhiriko bisa membantu keluarganya. Akhiriko itu nggak minta sumbangan kok, apalagi buka donasi. Tapi tidak setiap hari juga jualannya Akhiriko ini laku. Kemarin aja 10.000 penonton nggak ada satupun yang beli. Walaupun memang merepotkan, tapi inilah pengharapan Akhiriko terhadap saudara seiman ikhwan. Dan Akhiriko mau bayar kontrakan. Jadi semangat, ayo fastabiqul khairat untuk dibeli gitu. Assalamualaikum, terima kasih. Saya turun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Hani dari tadi tuh yang noise. Oke, berikutnya Daniel Allshop. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bang, saya ngeliat lab di sebelah tuh tukang fitnah, labnya Oten Bang ya. Kerjaannya fitnah, iya. Kok master kumpul di sini semua, tolong pecah satu ke situ Bang. Gak dinaikin, mereka nyari yang ini yang awam-awam. Gak usah didengerin aja. Kerjaannya fitnah kemarin Bang Zuma difitnah biar diadu domba sama Bang Zuma. Sekarang itu kerjanya fitnah aja, tolong pecah satu master ke sono, kirim satu. Gak dinaikin. Yang mereka incer itu viewer, yang mereka incer itu emosinya kita. Makanya ada teknologi di TikTok namanya scroll, shoot, gitu akhi. Itu tuh paling enak. Gitu. Dari aja nggak usah didengerin. Selamat sukses ya. Ya makasih Bang Dani. Nggak usah didengerin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu-gitu nggak usah didengerin, bikin sakit kuping, biarin aja dia, ntar juga ketangkap polisi. Pusing Bang, kalau deket saya tabok-tabok gitu Bang. Jauh semua sih, semua itu. Justru kalau ada menghujat dalam satu komal, justru kalau ada muslim yang naik, itu artinya muslim ini menyelamatkan dia dari kasus hukum. Oh, sekali lagi saya ulang ya, kalau ada Oten roomnya menghujat, dia monolog, terus ada muslim yang naik, muslim ini pinternya adalah supaya Kristen ini tidak tersangkut dengan hukum. Pinter kan tuh, gitu ya? Oh iya pinter Bang, banget dia. Artinya menyelamatkan orang yang menghujat ini ketangkap polisi. Oh oke Bang, terima kasih infonya. Karena kalau diskusi itu nggak bisa orang dipidana karena ada hak jawab, tapi kalau monolog baru bisa. Oke. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan dipahami. Siap. Makanya dari itu teman-teman muslim jangan naik lagi supaya bisa kita laporkan. Karena dia monolog. Bapak-bapak Ustadz semuanya. Salam kenal juga. Terima kasih banyak. Ayo dah turunin Bang, biar lanjut Oten-Oten naik Bang. Oke Bang, terima kasih. Selamat malam, sehat selalu Bang Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kita di sini room muslim itu kalau nggak ada diskusi kita nggak membahas Bible, ngapain? Gitu. Oke Pak Laban, bagaimana? Kita lanjut. Ayo, Pak Laban. lanjut. Ya. Silakan Pak, berikan pertanyaan Pak. Masih yang tadi ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Tentang nama ya, nama Elohim di Keluaran 3:15 di sini jelas disebut bahwa itu adalah ucapan umumnya adalah Yahweh, dan itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, bagaimana dengan di Quran? Nah, ternyata ini di Quran kisah perkenalan ini juga dicatat ya atau dituliskan di Taha 14. Namun nama di sana tidak ada. Innani Nah, anallah apakah itu? Allah loh. Kok nggak ada Taha 14? Innani anallah itu Allah namanya. Ya, itulah ya, maksud saya Yahweh itu Gimana sih surat Taha 14 nggak ada namanya? Justru Allah sih itu gimana sih Pak Laban ini? iya, ya saya paham itu menurut nama Quran, ya saya paham. Tapi Maksud jangan saya- bilang nggak ada nama di situ di Taha 14 itu nama Allah ada. Iya, maksud saya komparasi dari 3 Keluaran 3:15 ini ya. Sekarang menurut Anda itulah namaku, nama Tuhanmu siapa? Tunggu dulu, artinya Quran ya, Yahweh di sini atau Yod-Heh-Vav-He di sini. Sekarang gini aja Pak Laban. Menurut Anda itulah namaku selama-lamanya. Nama Tuhan Ya. Anda siapa? Ya, yang tertulis di sini ya di kitab Keluaran 3:15 itu secara tetragramaton ya Yod-Heh-Vav-He atau ucapan umum Yahweh atau Oke. Hasim sang nama. Oke. Begitu. Jadi nama Tuhan Anda selama-lamanya adalah Yahweh, betul? Ya, itu yang tertulis di sini. Oke. Baik, berarti Tuhan Anda bukan Yesus, betul? Tunggu, jangan ke sana dulu Bang Andi. Gimana sih? Ya gua mah langsung cepet, nggak mau lama-lama. Ini tentang komparasi. Tadi kan Ya udahlah. apanya kan Siapa? bahasan Res, diskusi ajarin dulu kita Res. kan. Ya, oke. Ya, apa yang dikomparasi? Oi, Laban. Ya Bang Res. Komparasinya artinya setelah dicatat ini kisah perkenalan Musa ini di Quran, ternyata nama Yahweh itu menjadi Allah, begitu kan? Bukan. Oh, artinya diganti. Bukan juga. Oh, bukan juga. Artinya berbeda. Ya, iya. Oh. Yahweh gelar. Bukan nama dia. Di sini nama Contoh. sudah dibuat. Wah. Coba dilihat Kejadian 15 nomor 2 makanya. Dilihat di situ. Ya ini kan kisah perkenalan ya. Iya, Perkenalannya. dia perkenalan kan Beginilah di situ kau kan. katakan. Ini perkenalan pertama nih. Beginilah. Keluaran kau itu katakan Keluaran kepada 6 orang kan. Keluaran 3:15. Nah, Keluaran 3:15 kan. Nah, coba lihat Ya. Kejadian 15 nomor 2. Itu kata yang sama itu. Ngerti gak sih, Lau? Katanya Gimana? belum pernah mengenalkan namanya, tapi Abraham kok udah tahu. Oh, itu masalah tulisnya memundurkan penyebutan itu ke belakang. Itu begitu. Nah, artinya ada perubahan dong. Ya mungkin seperti itu mungkin. Pak Duka Mungkin seperti di roomnya Ibes Wanabi yang dicari ada tuh. Terus ya itu gitu loh. Kalau misalnya Abraham tahu, Hawa tahu, artinya apa? Artinya itu gelar. Jangan dibilang nama lagi gitu. Karena apa? Nanti akan nanti akan berkontradiksi jadinya. Loh, kok masa tuannya bohong? Katanya belum pernah ngasih tahu, tapi kok Abraham tahu sama Hawa? Ya itu masalah si penulis penyusun Bibel ya, alurnya itu dimundurkan ke belakang untuk mempertegas siapa sebenarnya. Nah, itu. Oke, satu. Namun Nah, perkenalan pertamanya adalah kepada Musa. Itu. Masa ini timelinenya udah hancur? Berikut gini juga. Katanya cuma Israel doang yang tahu nama Tuhan. Ternyata Edom tahu, Mesir tahu, coba. Kanaan tahu namanya, Yahweh. Artinya apa? Gak ada yang bisa tahu loh. Ada loh, ini loh, aduh kawanku ini masa gue mesti open cam sih? Iya, ngerti saya ngerti. Ini si Laban ini Res. Ini dia nggak mau membahas Tuhannya. Dia membahas Tuhannya Yahudi.
gitu loh, dengan Tuhannya Islam. Bukan, gitu loh. bukan sampai bukan ke sana, bukan. Dia pikir itu Yahweh menjadi Allah begitu. Enggak begitu kali. Bukan Bang Andi. Terus ngapain lu bahas itu, lu nggak punya ilmunya lah, Ban? Saya mau menyoroti artinya dengan adanya perbedaan ya firman diturunkan. Nggak usah lu soroti kayak gitu, mending lu soroti diri lu. Tuhan lu sama nggak sih Tuhannya para nabi itu dulu? Gitu lu. Bukan ke sana dulu. Saya ingin nggak mau dia membahas Tuhannya. Di kamera gua. Nggak mau membahas Tuhannya, mau membahas Tuhan orang lain. Nah, saya kan sudah sering Bang Andi dengar. Ya udahlah, terserah lu deh lah, Ban. Daripada gue makan cabe. Kan udah sering kita ngomong apa. Ya udah. Urus tuh, Res. Sanggup nggak lu urus, Res? Tunggu ini, gue mau open cam kok ini ya, apa namanya, lag banget ini, woi. Melek, sulit. Gue aja naik turun. Wah keluar kan fotonya. Ini filter ya Ivan ya. Bukan. Ayo Sidik, naik. Lah. Tuh hilang. Tunggu kan? Ban. Masih error gue teknis. Sulit, nggak usah lah, gini aja lah, Ban. Maksud lu apa sih, Ban? Poinnya mau kemana, Ban? Ya poinnya artinya firman itu menjadi perdebatan ya, menjadi perdebatan di antara manusia. Oke, menurut kamu firman itu artinya apa? Oh, firman itu ya perkataan. Perkataan siapa? Ya, perkataan yang maha kuasa lah. Oke, siapa yang maha kuasa itu menurut kamu? Kembali lagi Bang Andi nih, bolak-balik. Nah itu dia, lu nggak sulit menentukan kalau Muslim ditanya firman itu apa, perkataan. Siapa yang berkata? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Selesai gitu. Nah, coba kalau Kristen ditanya siapa yang berfirman, bingung. Ya seperti Yohanes 1 ya 1 lah. Nah itu dia tuh. Yohanes 1:1. Itu pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah itu siapa? Bingung. Ya mana bisa kita apa ini? Itu kalau bisa ke siapa? Kan siapa? Allah itu siapa? Ya Allah itu Allah. Itu Tuhanmu, itu ya, sembahanmu. Allah sang pencipta. Jadi Tuhanmu namanya Allah. Jadi Tuhanmu Allah, Bang. Ini pulang-pulang aja. Enggak, Tuhanmu Allah gitu. Ya. Bingung dia. Udahlah, Res. Bukan pengen beli cabai. Pulang-ulang. Yang lain lah topiknya. Kita udah sering membahas ini. Terus lo mau kemana, Ban? Udah pagi nih, Ban. Ban. Siapa yang berfirman, Ban? Ya itu Sekolahin dulu, Res. Itu sekolahin silaban. Kesel nih. Ini kamera gue kenapa sih? Ayo, ada oten lain yang mau naik, silakan komen di bawah. Udahlah, nyerah. Udahlah, gua nggak bisa open cam. Pakai ini aja, pakai data yang disebutin aja, dicongor, nggak apa-apa lah. Laban ini kan nggak terlalu nuntut banyak. Kalau dia ngeyel si Laban ini, kita nggak perlu lakban. Kita aja. Wih, dikasih lope, jazakallah khair akhi. Ya, jadi misalnya kita lihat di Haaretz ya, penemuan Schuller tahun ini. Ini inskripsinya 3.200 tahun sebelum itu. Di sini dikatakan begini. Tuhannya Yahudi, Yahweh itu aslinya datang dari Gunung Merapi Kanaan. Menurut penemuan baru, kultus dari YHWH sebagai dewa besi itu dimulai dari orang-orang semi nomadik, pemahat tembaga atau perungu yang berada di zaman-zaman perungu dan perak gitu. Lalu orang-orang yang pengamat biblikal berkata bahwa YHWH ini tidak hanya disembah oleh Yahudi. Nah itu
Makin kesini kan makin ketahuan kebenaran yang ada gitu loh. Lu bilang Yahweh nama Tuhan, wah masa nama Tuhan Pagang dipakai kepada nama Tuhan yang benar. Begini Bang Kores. Gitu. Jadi Alhamdulillah. Hurufnya pakai Ibrani juga di sana. Iya, tapi pengucapannya YHWH. YHWH, huruf dengan Ibrani. Dengan Ibrani gitu. Enggak, kalau yang ini pakai huruf Kanaan yang paku. Oh, berarti nggak sama. Loh, tapi sama ketika diucapkan YHWH. Saya bahkan ini kalau Israel sendiri nggak tahu Yusjo itu gimana. Google nggak ada request naik Yusjo. Gitu, jadi belum nanti di bangsa Sasu tahu ada Yahweh juga. Ya, pernah baca. Yahweh yang disembah oleh bangsa Sasu. Bangsa Sasu itu mana? Kalau sekarang itu dia Yordania, sebelah baratnya, sebelah timurnya Israel. Katanya Yahudi doang yang tahu. Kok ini ada bangsa Kanaan sama bangsa Sasu tahu? Nanti ada inskripsi Kuntilat Ajrut dari tahun 800 sebelum Masehi. Di sana ada Yahweh dan istrinya gitu. Iya, saya pernah baca juga itu ya. Pernah baca kan? Nanti Yahweh digambarkan dengan kepala kerbau kayak gitu. Ya kan? Gua nggak bohong. Tapi kalau secara... dalam Yahudi sendiri Yahweh itu bukan nama. Kalau di Kristen dia nama, Yahweh nama. Dalam Yahudi sendiri Yahweh itu adalah singkatan dari Vehaya Hove Veyihye, yang telah ada, yang sedang ada, dan yang akan selalu ada. Ini jatuhnya apa? Seperti yang dibilang oleh Satsugi, Al-Hayyu kalau di Islam. Begono. Jadi artinya namaku, itulah namaku selama-lamanya, batal begitu. Itulah gelarku selama-lamanya, baru nggak batal. Kalau nama batal. Namanya digelar begitu ya. Iya, memang itulah gelarku gitu. Sama kayak di Islam itu panggillah Allah dengan nama-nama yang baik, dengan Asmaul Husna gitu kan. Tapi kalau selevel gelar ya, kenapa bangsa Israel tidak bisa membacanya? Harusnya pertanyaannya gini ya. Kenapa bangsa Israel, Bani Israel tidak bisa membaca? Karena itu nama berhala. Makanya mereka nggak bilang YHWH, nggak bilang Yahweh. Karena itu nama berhala. Artinya Allah Elohim yang muncul, yang dihadirkan di perjanjian lama ini adalah berhala. Namanya yang kalau misalnya lu bilang Yahweh atau Yahweh itu nama berhala kalau disebut. Ya otomatis lah itu, kalau di berhala otomatis semua berhala ini. Ya itu dia, makanya kan ngapain lu nyembah Yahweh, bre? Nah itulah udah berhala ini kan. Iya. Perjanjian lama ini bahkan perjanjian baru berhala. Apalagi perjanjian baru, Yesus anak Theos dibilang. Jadi kalau agama Judaisme mendengar ini, apakah mereka setuju kira-kira itu? Setuju, tanya Bang Billy deh. Dia kalau dia bilang Yahweh berhala, bukan Bang Billy berhala gitu. Jadi nama Tuhan yang benar siapa? Ya kita menyebutnya Hashem gitu, kayak gitu. Jadi bait Allah yang pernah didirikan Raja Salomo itu adalah bait berhala. Bait Allah, bait berhala. Kok jadi ke bait? Kenapa jadi ke bait suci? Ya itu kan tempat Bait El. Ya, Bait El. Ini kita kembali ke sini. Nah, ini baru. Ini adalah tersingkapnya konsonan kata dari nama Tuhan yang benar. Perhatikan, kenapa nama anak perjanjian dan nama anak pemberkatan itu Ismael dan Israel, bukan Ismayah dan Israyah. Kenapa? Karena itulah nama Tuhan. L-nya itu adalah bagian dari nama Tuhan, Lamed atau Lam gitu. Bait El, kenapa nggak Bait Yah? Kan gitu. Dar, selamat datang di kebenaran. Itulah Ban. Keren ya? Keren ya, oke. Ya, keren. Kalau saya gini sih, Res. Kenapa mereka itu sampai lupa nama Tuhannya gitu ya kan? Itu kan nanti ada kaitannya dengan waktu bangsa Israel itu dibuang selama 350 tahun itu. Di mana pada saat itu orang itu dilarang menyebut nama Tuhan.
Bahkan siapa yang mempunyai Taurat, Anda baca di dalam kitab Makabe 1 ayat 50 itu dibunuh. Orang-orang Yahudi dipaksa makan babi dan sebagainya. Jadi memang saat itu apa ya, bangsa Yahudi itu betul-betul di ini dalam keadaan tertindas ya kalau kita baca Makabe itu. Kita bisa membuktikan kok bahwa orang Yahudi itu lupa nama Tuhannya. Mana buktinya? Ketika Yesus menyebut ketika di tiang salib, apa kata Yesus? Eloi, Eloi lama sabachthani. Apa orang Yahudi tahu kalau Yesus itu sedang menyebut Tuhan? Nggak tahu. Bahkan ada yang ngomong dia sedang menyebut nama Elia. Betul nggak tuh? Coba kamu baca di betul banget, betul ya, banget. Yesus lagi bermazmur, orang yang dengar malah bilang, oh lagi manggil Elia katanya. Ini ya, kan humor. ya. Pak Suki. Soalnya selama Yesus hidup nggak pernah memanggil Tuhannya Eli. Iya. Jadi suara itu bukan suara Yesus. Ya. Pak Sugi, tadi Pak Sugi mengatakan bahwa Yahweh itu ternyata ada diadopsi di Quran sebagai apa tadi? Bukan Yahweh. Bukan Yahweh, tapi... Bang. Orang Yahudi itu gak kenal nama Yahweh. Kalau Anda ngomong sama Bang Billy Yahudi, ngomong Yahweh, itu tukang es cendol mana, kata dia begitu. Iya.